Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi pengenalan sinyal dan spektrum. Saya Tasyatul Ramanda sebagai moderator dan rekan saya Nufika Mulinda. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Zafika. Pengenalan sinyal dan spektrum. Apa itu sinyal? Sinyal adalah representasi data atau informasi dalam bentuk perubahan suatu parameter fisik seperti tegangan, arus, atau gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan atau mengontrol perangkat. Contoh bentuknya yaitu gelombang sinus adalah contoh sinyal yang paling dasar. Berdasarkan representasinya, sinyal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap saat dalam domain waktu tertentu tanpa jeda atau diskontinuitas. Bentuk representasinya berupa grafik atau gelombang yang kontinu. Ciri-cirinya yaitu nilai sinyal ada di setiap waktu. Kedua, biasanya digambarkan dengan kurva halus atau gelombang kontinu. Dan yang ketiga, banyak digunakan pada sistem analog. Contoh dari sinyal kontinu yaitu 1. Gelombang suara dari mikrofon, 2. Sinyal radio, sinyal suhu dan cahaya, 3. Tegangan listrik pada rangkaian analog. Karakteristik utama sinyal kontinu. Definisi waktu. Terdefinisi untuk setiap nilai waktu dalam suatu interval pada garis bilangan real. Kedua, representasi berupa gelombang yang halus dan tidak terputus. Ketiga, sifat. Sering disebut sebagai sinyal analog yang dapat bervariasi dalam amplitudo, frekuensi, serta fase. Fungsi sering digunakan dalam sistem kontrol, misalnya fungsi ramp, step, dan sinusoidal. Sinyal kontinu berbeda dengan sinyal diskrit, di mana sinyal diskrit hanya terdefinisi pada interval waktu tertentu menggunakan variabel n atau KTS. Keterangannya yaitu amplitudo, efektif frekuensi, T waktu. Nah, di sini ada sinyal diskrit. Apa sih sinyal diskrit? Sinyal diskrit yaitu sinyal hanya memiliki nilai pada waktu tertentu saja. Nah, tidak pada setiap waktu. Ciri-cirinya yaitu nilai sinyal hanya muncul pada waktu tertentu. Biasanya ditampilkan dalam bentuk titik-titik atau batang. Digunakan pada sistem digital. Contohnya data hasil sampling sinyal analog. Yang kedua, data digital pada komputer, dan yang ketiga, sinyal pada sistem komunikasi digital. Nah, ini ada perbedaan sinyal analog yang disebut kontinu dan sinyal digital atau disebut dengan diskrit. Di sini ada gelombang dari analog sinyal, yaitu gelombangnya mulus, smooth, dan di bawah adalah sinyal digital yang berbentuk batang. Nah, sinyal analog ini bersifat kontinu yang pertama, dan yang kedua bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, dan yang ketiga kemungkinan error besar, yang keempat perbaikan error sulit, yang kelima mudah terkena noise, dan yang keenam kapasitas informasi sedikit jika dilakukan manipulasi informasi, yang ke-8 menggunakan konsep frekuensi, dan yang ke-9 boros banding. Perbedaan dari sinyal digital yaitu bersifat diskrit 0 dan 1. Yang kedua bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga kemungkinan error kecil. Yang keempat perbaikan error lebih mudah. Yang kelima lebih tahan terhadap noise. Yang keenam kapasitas informasi lebih besar. Yang ketujuh lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Yang ke-8 menggunakan konsep biner atau bit. Dan yang ke-9 lebih hemat bandwidth. Nah, ini ada pengertian dari spektrum. Spektrum itu apa sih? Spektrum itu yaitu sinyal dalam domain frekuensi. Jika sinyal dilihat terhadap waktu disebut domain waktu, sedangkan jika dilihat terhadap frekuensi disebut domain frekuensi. Spektrum ini menunjukkan komponen frekuensi yang membentuk suatu sinyal. Spektrum biasanya diperoleh menggunakan transformasi Fourier. Hubungan sinyal pada spektrum itu yaitu ada domain waktu menunjukkan bentuk gelombang. Yang kedua, domain frekuensi menunjukkan komponen frekuensi sinyal. Contohnya, sinyal suara terdiri dari banyak frekuensi berbeda. Yang kedua, dengan analisis spektrum kita bisa mengetahui frekuensi. Ini ada contoh soal sinyal. Dan bisa dijelaskan apa?
kesimpulan dari materi yang bisa kami sampaikan yaitu sinyal merupakan representasi informasi dalam bentuk perubahan parameter fisik seperti tegangan, arus atau gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam sistem komunikasi. Berdasarkan bentuknya, sinyal dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog atau disebut kontinu dan sinyal digital atau disebut dengan diskrit. Sinyal analog memiliki nilai pada setiap waktu dan berbentuk gelombang kontinu, sedangkan sinyal digital hanya memiliki nilai pada waktu tertentu. Pada spektrum sinyal, yaitu representasi sinyal dalam domain frekuensi yang menunjukkan komponen frekuensi penyusun suatu sinyal. Pemahaman tentang sinyal dan spektrum sangat penting dalam bidang teknik transmisi digital dan sistem komunikasi untuk menganalisis serta mengirimkan informasi dengan baik. Nah, ini berikut referensi daftar pustaka yang bisa kami cantumkan. Ini biodata kelompok kami, ada nama, NIM, tanggal lahir, alamat. Mungkin sekian dari presentasi kami yang diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.